Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Balige Academy akan terus mengupas dan meruntuhkan tembok raksasa ketidakadilan dan rekayasa yang dilakukan oleh oknum polisi Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, anggota dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang sering melakukan pelatihan di polda-polda, ya, menurut pengakuannya dia di pengadilan. Oke, pemirsa. Nah, pada kali ini kita juga akan mengupas, ya. Sebelumnya Sugi Carvalho, ya, menanyakan kepada Jessica fakta rekayasa yang dapatkan dari Christopher tentang sedotan. Nah, sekarang juga, ya, Jaksa Ardhito Muardi juga melakukan hal yang sama untuk menegaskan, ya, bahwa hasil rekayasa Christopher Harimandrianto, ya, kamera 7 pukul 17.18.31, yang mengatakan, ya, Christopher mengatakan Mirna mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Itulah ditanyakan oleh Jaksa Ardhito Muardi ini kepada Jessica. Jika Jessica jawabannya tidak sesuai dengan hasil rekayasa Christopher Harimandrianto, maka si jaksa ini menyimpulkan Jessica lah yang bohong. Dan Hakim Binsar Gultom, Kisworo dan Partahi Tulus Hutapea, ya, akan menyimpulkan hal yang sama. Gitu loh. Jadi kalau Jessica menjawab tidak sesuai dengan hasil rekayasa Christopher, maka Jessica bohong. Itulah apa. Dan di keputusan juga begitu, keputusannya pengadilan negeri, ya, bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas ketika Mirna mengaduk kopi. Padahal itu hasil rekayasa dari Christopher Harimandrianto. Nah, inilah Pak Jaksa Agung, ya, Pak Burhanuddin. Inilah jenis pekerjaan, kualitas pekerjaan dari anak buah Anda. Menggunakan fakta rekayasa untuk dikonfirmasi kepada terdakwa. Ya, jika terdakwa menjawab lain, maka terdakwa disimpulkan bohong. Inilah Pak Burhanuddin. Anda saat ini terus diam. Saya yakin Anda sudah mengetahui ini, gitu loh. Ya, bahwa video rekayasa di Cafe Olivier dipakai oleh keenam anggota Anda untuk mendakwa Jessica Kumala Wongso, tapi Anda memilih untuk bungkam. Gitu. Kalau Anda tidak bungkam, panggil saya ke Kejaksaan Agung biar kita buktikan. Gitu loh. Jangan diam saja. Ini kan bentar lagi ganti pemerintahan. Jangan ini dilanjutkan untuk beban Jaksa Agung berikutnya. Jangan diam aja. Anda kan seorang patriot, penegak hukum yang kita handalkan. Gitu loh. Tapi kalau penegakan hukum di bawah komando Anda, ya, menggunakan video CCTV rekayasa untuk menang-menangan dengan alasan sudah inkrah, normatif sudah 15 hakim yang menguji, hukum macam apa ini? Keadilan macam apa ini di Republik ini? Gitu loh. Tindak tegas ke-6 jaksa tersebut. Gitu loh. Saya yakin Anda sudah tahu kok ini, tapi memilih untuk bungkam, gitu loh. Ya, jangan cari jalan aman, Pak. Jadilah seorang patriot bangsa, gitu loh. Bersihkan Kejaksaan Agung dari oknum-oknum seperti ini. Bahkan mereka ini menempati posisi penting di bawah komando Anda. Ada yang Aspidum Kejati Jakarta, ada Apitsus Jakarta Timur, Kejaksaan Jawa Timur, Ardhito ini, begitu, dan yang lain-lain. Jangan diam aja, Pak.
Anda itu salah satu komando penegakan hukum. Bagaimana kalau penegakan hukum itu untuk menang-menangan? Seperti saya sudah buktikan bahwa aktivitas chat Jessica ya 1629 itu diganti oleh saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes Pol sekarang. Menjadi pergerakan yang menoleh-noleh. Bayangkan itu. Manipulasi sangat maha jahat seperti itu. Kalau Anda diam saja, berarti Anda tidak mau tahu dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Gitu loh. Anda kan dibayar pajak untuk menegakkan hukum. Dengan sebenar-benarnya untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Saya juga, kalau Anda tetap diam, ya kita masyarakat akan mencari jalan lain. Ya, salah satunya adalah ya kami meminta kepada Mr. Rob Sixsmith, ya, direktur atau sutradara Netflix. Tolonglah Pak, mungkin dengan cara keluarnya Ice Cold Murder movie jilid 2 untuk membongkar rekayasa CCTV ini, ya Pak, kita bisa bertemu dan saya akan bongkar semua di depan Anda, Pak. Mr. Rob Sixsmith. Biar kita permalukan. Mungkin ini jalannya, gitu. Untuk kita bongkar, kita permalukan, baru mereka bergerak. Saya juga sudah sudah bingung, jalan buntu. Dan mereka-mereka yang punya posisi untuk membenarkan ini, mengkoreksi ini, bungkam, Menko Polhukam, bungkam, Jaksa Agung, bungkam, Kapolri, bungkam, padahal anak buahnya yang memanipulasi, merekayasa. Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo diam, pura-pura tidak tahu. Ini penegakan hukum macam apa ini di Republik Indonesia ini, ya kan? Terlaluan, Mbak. Ya, coba kita lihat dulu dokumentasi putusan pengadilan negeri yang menyatakan sedotan sudah ada di dalam gelas. Hasil rekayasa Christopher Hariman Rianto, si penipu dan perekayasa itu ada di dalam poin keputusan Binsar Gultom, Tulus Hutapea, ya, dan Partahi Tulus Hutapea dan Kisworo. Bentar saya carikan. Nah ini dia, pada poin 38 keputusan mereka, pipet bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas. Itulah, bayangkan, itu menjadi keputusan dari mereka bertiga. Pipet sudah ada di dalam gelas, jadi Jessica sudah melakukan sesuatu terhadap gelas kopi yang seharusnya diminum Mirna. Kalau itu benar, pertanyaan paling penting adalah, untuk apa Christopher itu mendownscale kamera 7? Begitu loh. Ya, kamera 7 mulai dari pukul 17.17 WIB sampai 18.39 WIB. Ya. Itulah kamera 7 yang dimanipulasi si Christopher Harimanrianto. Ketika dia justru menganalisa sedotan, posisi sedotan yang ada di dalam gelas atau di atas meja, dan dia disimpulkan sudah ada di dalam gelas sebelum Mirna meminumnya, mengaduknya. Padahal kejadian itu adalah 17.18.31 WIB. Di dalam rentang 17.17 sampai 18.39 yang dimanipulasi, dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto, perekayasa dan penipu itu, ya. Bukan justru dipertegas itu, ya. Dipertegas posisi pengaduk itu, justru dikaburkan. Gitu. Ya kesimpulannya ya jelas, gitu. Untuk apa dia rekayasa itu kalau posisi sedotan sudah ada di dalam gelas, bukan di meja. Harusnya dia zoom 1920/80 dan itu masih dapat itu untuk 12 meter. Bukan malah dikaburkan menjadi 960/576 piksel. Inilah Ardhito Muardi pekerjaanmu. Ya kalau kau tidak berkomplot dengan
Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar, ya kau sekarang tuntut mereka, jangan diam aja kau. Posisimu sudah sangat penting di kejaksaan. Kau tahu hukum, ketika kau ditipu, ya kau menuntut gitu loh. Jangan diam aja kayak apa di pengadilan, kayak kau orang yang paling benar di republik ini. Ya, kalau kau memang tidak berkomplot dengan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dan Anda benar-benar ditipu, Anda tuntut mereka berdua. Kalau Anda diam saja, ya, publik menyimpulkan yang lain lah. Gitu loh. Ya kan? Sampai detik ini Anda diam saja. Nggak mungkin Anda nggak tahu sekarang berita ini. Gitu loh. Anak-anak buahmu paling di Jawa Timur sana, Kejaksaan Jatim, Jatim Tinggi, paling sudah tahu itu. Gitu loh. Dan menyebarkan ke mungkin WA grup segala macam itu. Dan Anda diam saja sampai detik ini. Gitu loh. Ya. Oke pemirsa, kita ulangi lagi bukti tertulis biar siapa tahu Ardhito Muardi ini nonton, ya kan? Biar kita pampangkan bukti itu lagi, bukti tertulis kamera 7 di mana 17 WIB tepat sebelum Mirna datang ke Cafe Olivier itu dipotong oleh Christopher sampai 18.39 WIB baru direkayasa, di downgrade menjadi 96576. Bentar ya. Nah, ini salah satu bukti paling menakutkan bagi Christopher Harimanrianto, Muhammad Nur Al-Azhar, dan para jaksa yang lain. Inilah dari BAP-nya Christopher Harimanrianto. Ya, inilah 1557 kamera 1 sampai 1717 itu baik frame rate maupun dimensinya itu masih original sesuai poin 27 BAP Muhammad Nuh. 1920 piksel untuk lebar, 1080 piksel untuk tinggi. Tetapi ketika analisa sedotan, pergerakan Mirna ya, Mirna di meja 54 setelah dia datang justru dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto. Inilah dia jadi 96576 dari 1717 1839 ya. Kejadian 17 1831 WIB yaitu ketika Mirna disimpulkan ya berdasarkan rekayasa Christopher itu 17 1831 ya. Itu Mirna mengadu kopi dengan sedotan sudah di dalam gelas 17 1831 itu ada dalam rentang ini ya. Justru dia rekayasa, bukan dia pertegas. Berarti apa kesimpulannya? Dia sedotannya itu ya seperti sedia kala. Gitu. Kalau memang sedotan itu sudah ada di dalam gelas, untuk apa Christopher itu merekayasa? Itu poin logika paling penting. Nggak perlu capek-capek dia mendownscale, mengubah frame rate-nya pakai software. Nggak perlu, tinggal putarkan, tinggal zoom, operasi zoom 2-3 kali, beres. Inilah, bayangkan. Nih. Selalu lah ini. Biar di kemukanya Ardhito Muardi itu kita tak pampangkan. Biar nggak bisa apa dia. Biar nggak bisa tidur. Di kantornya juga nggak tenang. Nih, 17, 17, 18, 39. Frame rate 10. Lebar 960. Tinggi 576. Sebelumnya, ini dia. Kamera 7, 997, 717. Frame rate 25. Lebar 1920. Tinggi 1080. Ya. Biar nggak bisa tidur dia ini gitu ya. Siapa tahu dia keluarganya masih punya hati nurani dan teman-temannya untuk menganjurkan dia, membujuk dia supaya apa, supaya mengaku salah, maju ke depan, ya siap dihukum gitu loh ya, akibat perbuatan kalian ya, menggunakan dakwaan berdasarkan video rekayasa. Seorang gadis sekarang sudah 8 tahun mendegam di penjara. Dan kalian diam. Pengecut. Gitu. Jaksa macam apa kau, Ardhito Muardi? Gitu.
Harusnya kau tampil ketika kau menuntut kayak orang paling bijak di dunia kau. Udah mirip-mirip filsuf. Sekarang setelah ketahuan video yang kau pakai rekayasa, diam. Jangan diam aja, karena ini akan menjadi dokumentasi digital dan banyak lagi video yang akan saya kupas tentang Anda. Kalau Anda mengaku salah, ya saya berhenti, gitu kan. Saya nulis lagi, gitu loh. Ardhito Moeardi ya, mudah-mudahan lah keluargamu ada yang menyadarkan kau dan tampil ke depan. Karena Anda kemarin itu ketua tim jaksa, ketua, gitu loh. Dan Anda sudah mendeteksi sebelumnya. Anda menyatakan agak kabur. Padahal udah jelas-jelas sangat kabur kalau Anda bandingkan dengan kamera 1 yang tajam. Kenapa kamera 7 terutama dan kamera 9 dan kamera 3 itu sangat kabur. Dan Anda mengatakan agak kabur. Coba bayangin. Itulah kualitas kau. Ya kan? Jadi di sini nanti ada video ya ketika jaksa Ardhito Moeardi ini mencecar Jessica ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Dia tanya juga tentang fakta rekayasa tentang sedotan ya dari Christopher Harimandrianto dan saksi-saksi dibilang Hani. Ternyata sudah kita buktikan di keputusan Hani pun bukan berdasarkan ingatan tetapi setelah melihat CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto dan saksi Marlon Napitupulu dengan ingatan superhumannya, gak mungkin itu kau Marlon sampai ingat sedetil itu. Pasti kau melihat juga CCTV itu, gitu loh. Ya kan, hasil penggiringan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto, gitu loh. Kalau kesaksianmu Marlon benar, ya, bahwa posisi sedotan itu sudah ada di dalam gelas, maka Christopher Harimandrianto itu justru bukan justru mengaburkan, justru malah mempertegas, tinggal menzoom itu. Karena kesaksianmu Marlon palsu, maka supaya sesuai dengan kesaksianmu inilah ditukang-tukangilah kamera 7 itu, khususnya 17-18-31 oleh Christopher Harimandrianto ya, biar bersesuaian ya. Gitulah kau Marlon Napitupulu. Ya kan? Oke, kita di sini ada tayangan video ya. Ya, tadi yang saya sebutkan Ardhito Moeardi mencecar Jessica. Nah, saya bacakan aja ya. Nanti kita putarkan. Ardhito, saat itu kondisi minuman seperti apa? Jessica, disajikan di sana, saya menunggu mereka, ya begitu saja. Ardhito, posisi sedotan saat itu berpindah. Jessica, kalau saya kan tidak memindahkan sedotan. Waktu disajikan di mana, dia di mana. Kata Jessica. Nah, kesimpulannya si Ardi itu bohong nih orang. Padahal di CCTV kata saksi ahli Christopher sudah ada sedotan jelas. Pasti otaknya pasti gitu kan. Ardhito, padahal ada saksi-saksi yang mengatakan pada saat Mirna datang, sedotan sudah ada di dalam gelasnya. Nah, pasti di otaknya sudah fakta rekayasa si Christopher tuh. Jessica, ya itu pendapat mereka. Oke, lanjut lagi. Ardhito, saudara tidak mengakui adanya fakta masuknya sedotan itu sebelum Mirna datang. Fakta rekayasa. Jessica, tidak. Saya tidak memindahkan sedotan. Ardhito, saudara tidak memindahkan sedotan. Jessica menggelengkan kepala. Oke, begitulah. Ya, itulah dramanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton video ini. Ya, ini dia. Ingat. Lalu saya apakah juga ada semacam kekecewaan dari Mirna kenapa dipesankan minumannya? Kalau itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saat itu kondisi minuman seperti apa? Mirna merasa kecewa. Saya tidak melihat itu. Oke. Saat itu kondisi minuman seperti apa? Saudara perhatikan. Minumannya kan disajikan di sana, terus saya nunggu mereka, terus ya begitu aja. Ya begitu aja. Ya begitu aja, iya. Posisi sedotan saat itu berpindah? Sedotan, kalau saya kan nggak memindahkan sedotan, jadi ya waktu disajiin di mana dia di mana.
Padahal ada saksi-saksi yang mengatakan pada saat Mirna datang, sedotan sudah ada di dalam gelasnya. Ya, itu pendapat mereka. Saudara tidak mengakui adanya fakta masuknya sedotan itu sebelum Mirna datang? Tidak, saya tidak memegang sedotan. Saudara tidak memindahkan sedotan? Tidak. Ingat. Nah, itulah saudara ya. Jadi fakta rekayasa ya dari Christopher itu ya, kamera 7 ya, khususnya pukul 17.18.31 WIB ya, Mirna mengaduk kopi dengan sedotan sudah di gelas ya, menurut si Christopher dengan hasil rekayasanya itu ya, dipahami ya, dipahami oleh Jaksa Ardhito Muardini sebagai sebuah fakta. Fakta. Coba bayangin. Parah kali peradilan kita ini, bah. Mengerikan. Aduh, sudah tahu rekayasa. Sekarang pun Ardhito Muardini diam saja, nggak jelas tah kemana rimbanya. Ya, ketika dia menerdakwakan orang, pinginnya terdakwa itu jujur. Ketika dia sekarang melakukan kesalahan, dia sembunyi. Gitu, lempar batu sembunyi muka. Aduh, parah ya. Oke, sebagai penutup kita putar lagi bagaimana si penipu, si perekayasa ini ya menyajikan hasil rekayasanya terkait pukul 17.18.31. Mirna mengaduk kopi dengan sedotan sudah di dalam gelas. Ntar ya. Nah, ini dia. Kemudian di sini terlihat saya melakukan zooming. Di sini adalah analisa sampai dengan waktu korban meminum kopi. Di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa kopi yang tadi dipindahkan atau yang seperti terlihat gelas kopi adalah kopi, karena di sini bisa terlihat korban mengambil gelas dan menggeser ke arah korban, kemudian mulai mengaduk. Kita bisa melihat runutan waktunya. Mengambil kopi 17.18.30, 17.18.31 mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Karena Itulah hasil rekayasanya. 17.18.31 mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Kalau kalian yang masih percaya dengan rekayasanya Christopher Harimandrianto, berarti kalian tidak waras. Ya. Kalau benar statementnya dia, kenapa dia harus rekayasa? Jadi ini, kenapa dia rekayasa ini? Kalau dia benar, nggak perlu capek-capek, tinggal tampilkan saja, putarkan. Aplikasi Interpolnya dia itu cuma bisa hanya perlu menzoom 2-3 kali, dapatlah itu barang. Posisi sedotan. Tidak perlu dia perlu apa secara spasial di seperempatkan, dikaburkan, ya kan, diturunkan lagi frame rate-nya. Harusnya kan dengan pergerakan itu halus itu, gitu loh. Dengan 25 frame per detik masih bisa ditangkap frame demi frame itu pergerakan tangan Mirna itu, apakah mulai dari meja apa langsung di atas gelas gitu loh, ya kan. Inilah yang diakui oleh apa ini Jaksa Ardhito Muardi sebagai sebuah fakta, alias fakta rekayasa, hasil rekayasa oleh Christopher Harimandrianto. Ya, pasti ketika mencecar Jessica dia menyimpulkan Jessica yang bohong karena saksi ahli kami yang sudah menggunakan software Interpol, CIA, FBI, ya standar internasional, sertifikat kursus lulusan Monash University, itu pasti benar. Jessica pasti salah, berbohong. Itulah kau Ardhito Muardi, ditipu-tipu lah kau. Kalau kau nggak berkomplot kan, ya saya masih berkesimpulan lah kau dan jaksa-jaksa lain tidak berkomplot. Ya, masih berkesimpulan.
Tapi hal itu kan perlu diuji di pengadilan, ya nggak, Ardi Tombardi? Ya kan? Nah, kebenaran harus kita dapatkan kita uji. Apakah Anda berkomplot atau tidak, gitu loh. Dalam menggunakan video rekayasa ini untuk menang-menangan. Menang dengan cara curang untuk apa? Anda mewakili negara, dibayar negara. Masa negara menggunakan video hasil rekayasa? Anda mewakili negara menuntut. Menang curang. Negara yang Anda wakili itu tidak terima. Karena negara isinya rakyat yang bayar pajak Anda. Negara tidak terima, rakyat tidak terima dong. Anda menang curang dengan video rekayasa. Oleh Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes Pol. Pengecut, perekayasa, dan penipu. Itulah. Sekarang, saya ingatkan lagi, saya himbau kalian, Ardi Tomwardi, Anda sebagai ketua tim jaksa saat itu, ayo maju ke depan. Biar selesai kasus ini. Kalau kalian mengaku salah, kan beres ini, runtuh semua. Baliklah lagi ke kebenaran. Ya, kalau Anda berdiam tetap bersikukuh dengan hasil menang-menangan dengan cara curang, dengan video rekayasa, ya terserah. Karena karma itu akan mengintai Anda. Karma itu tidak akan pernah salah alamat. Ya, hukum tabur tuai. Anda tabur kejahatan, Anda akan menuai kejahatan 10 kali lipat. Begitu, Ardi Tomwardi, ya. Kita tunggulah action kalian. Ya, jangan-jangan kalian masih menimbang-nimbang gitu ya kan. Menimbang-nimbang. Kelamaan. Makin lama makin hancur profil kalian nanti di dunia digital ini. Ya, karena udah banyak berita meliput kalian, baik tertulis, ya kan. Oke, sekian dulu rekan-rekan satu perjuangan di tanah air maupun rekan-rekan setanah air di luar negeri yang tetap memantau bagaimana kita meruntuhkan tembok raksasa, rekayasa, dan ketidakadilan di republik yang kita cintai ini. Oke, salam perjuangan dari kami, dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!